Ini surat terbuka yang saya tujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran di tahun 2024 sampai 2029. Karena saya akan membahas salah satu program yang mungkin sudah ditunggu-tunggu banyak orang juga, yaitu makan siang gratis. Dan ini bisa juga jadi masalah. Kok bisa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah surat terbuka yang saya sampaikan untuk Prabowo Gibran atau pemerintahnya yang bekerja sama untuk menyelenggarakan suatu program yang ditunggu-tunggu banyak orang dari awal bahkan, yaitu makan siang gratis. Well, don't get me wrong, jangan salah dulu, karena kalau orang selama ini mungkin berpikir, oh ini adalah satu-satunya solusi yang membuat bisa banyak orang menjadi lebih sehat. Tapi ini juga bisa jadi masalah. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya menentang program ini ya, saya totally agree, saya sangat setuju dengan makan siang gratis. Daripada apa? Daripada kalau selama ini mungkin kalau anak-anak sekolah gitu, kalau kita bahas di anak-anak sekolah ya, makan siangnya juga bisa jadi sangat berantakan. Atau mungkin kalau saya katakan mungkin contohnya seperti cimol, cireng, atau mie instan yang dengan segala macam jenis variannya sekarang ya, itu juga tidak lebih baik. Atau mungkin kalau kita udah jelas lihat ya ini makanan-makanan yang junk food lah, makanan-makanan yang tidak bernutrisi, makanan-makanan yang tidak memiliki kecukupan angka gizi yang baik. Tapi bukan berarti ketika ada suatu program makan siang gratis ini juga langsung menjadikan anak-anak kita atau mungkin ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil menyusui juga pasti lebih sehat. Akan saya bahas. Pertama, mengenai makan itu dulu. Ya, kita kembali ke kata dasar atau yang kita bilang makan siang. Makan ini kan macam-macam, makan pagi, makan siang, makan malam, nyemil, itu juga makan. Tapi makan yang selama ini diangkat itu tujuannya untuk apa sih? Makan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi atau yang mungkin selama ini saya sering sebut dengan nutrisi. Saya selalu membawa antara gizi dan porsi dan kalori itu adalah tiga hal yang berbeda, di mana gizi itu tidak selalu sama dengan porsi, dan porsi juga tidak selalu sama dengan kalori. Saya kira buat sobat sehat yang sudah ikutin saya lama, juga pasti sudah paham mengenai apa sih bedanya gizi atau yang dengan kata lain nutrisi tadi ya, dengan porsi, dengan kalori, itu adalah tiga hal yang tidak berbanding lurus. Ketika kita berbicara mengenai gizi atau nutrisi, jadi ketika saya bilang gizi, nutrisi itu dua hal yang sama ya. Ketika kita berbicara mengenai nutrisi atau gizi, itu saya akan bagi ke dua kelompok besar. Meskipun bukan cuma dua sebetulnya. Jadi, tapi ingin saya bahas yang simple dulu aja, basic dulu aja. Yaitu adalah makro dan mikro. Ya, ini bukan ekonomi ya. Saya berbicara mengenai gizi, bukan ekonomi makro-mikro. Karena nutrisi atau gizi itu juga ini adalah dua hal yang penting, di mana makro itu mencakup karbohidrat, protein, lemak yang selama ini selalu dihubung-hubungkan dengan kalori. Tapi juga ada satu hal yang sangat penting, yaitu adalah mikronutrisi. Karena ini mencakup vitamin dan mineral. Saya selalu memberikan ilustrasi, analogi, yang namanya mikro itu adalah tukangnya ketika kita mau membangun rumah. Sedangkan makro itu adalah bahan bakunya. Artinya apa? Mikro itu juga sangat-sangat vital untuk mensupport makronutrisi.
karbohidrat, protein, lemak. Supaya lebih langsung on point ya, surat terbuka ini saya akan membahas salah satu guideline atau acuan yang akan dipakai. Saya kurang lebih bisa memprediksi yang akan dipakai itu adalah isi piringku dari Kemenkes. Nah, jadi di sini saya bukan mau menyalahkan atau mungkin mau membuat ini, ini suatu hal yang salah yang tidak bisa kita ikutin. Tapi ini saya ingin membuatnya ini lebih kita bahas, kita evaluasi. Karena ada beberapa hal yang ingin saya kritisi mengenai isi piringku ini. Di mana di sini bisa kita lihat ya, isi piringku ini isinya adalah ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, ada makanan pokoknya yang proporsinya bisa kalian lihat di sini ya. Proporsinya seberapa besar sih makanan pokoknya, lauk pauknya, buah-buahannya, sayurannya. Kemudian juga ada suatu instruksi cuci tangan pakai sabun, very good. Minum air 8 gelas sehari, it's very good ya, meskipun mungkin kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Dan juga aktivitas fisik 30 menit per hari. Itu yang perlu kita lakukan secara konsisten, tetap perlu kita ikuti. Jadi ini adalah sumbernya dari P2 PTM Kemenkes RI. Oke, saya akan bahas satu persatu mengenai isi piringku tadi ini yang berdasarkan Kemenkes. Isinya pertama kali adalah makanan pokok. Ini jadi saya selaraskan dengan tadi makro dan mikro yang saya bahas di awal ya. Makanan pokok itu adalah karbohidrat, apapun makanan pokoknya. Buah-buahan itu juga adalah karbohidrat. Sayur-sayuran itu juga adalah karbohidrat. Dan lauk pauk ini adalah isinya biasanya antara protein ya, yang protein yang pure protein, yang protein yang very lean atau rendah lemak. Juga ada protein-protein yang lemaknya juga relatif cukup tinggi ya, dimana mungkin saya kelompokkan menjadi protein dan lemak gitu, karena protein yang natural itu selalu mengandung lemak. Makanan pokok dan buah-buahan itu kalau kita gabung, ini proporsinya ya, kalau kita gabung ya antara makanan pokok dan buah-buahan tadi ini. Nah ini di sini ini mencakup berarti 50% dari isi piring. Sayur-sayuran itu, nah ini yang saya suka ya, sayur-sayurannya juga cukup banyak nih. Jadi ini berkontribusi 30% dari total isi piringku. Dan lauk pauk yang isinya itu kalau kita breakdown protein dan lemak itu mencakup 20%. Dengan komposisi seperti ini, apakah ini sudah baik? Saya kira masih kurang baik ya, masih bisa kita buat lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada masalah yang berpotensi terjadi ketika kita itu menerapkan makan siang gratis menggunakan acuan piring isi piringku dari Kemenkes ini. Masalah-masalahnya apa aja dok? Oke, kita bahas ya. Saya berikan 3 masalah besar yang berpotensi ketika makan siang gratis ini mengikuti isi piringku dari Kemenkes. Yang pertama, ada potensi karena yang diatur ini adalah komposisi makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayuran, buah-buahan. Ada satu jenis makanan yang selalu saya bahas yang sangat perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga bersama-sama ya sebagai kita rakyat Indonesia, yaitu adalah ultra processed food. Nah, ultra processed food ini berbeda dengan processed food ya. Selama ini banyak orang yang mungkin sulit membedakan antara bedanya apa sih dok antara ultra processed food dan processed food. Ultra processed food itu adalah makanan-makanan yang sudah melewati food industry atau makanan pabrikan. Kenapa ini perlu kita hindari? Karena sekarang sudah banyak sekali studinya, dan kalau mungkin saya akan berikan di link description beberapa studi yang menghubungkan antara banyaknya masalah-masalah penyakit metabolik yang kita selama ini kategorikan dengan penyakit diabetes, serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, dan lain-lain. Many diseases, ya banyak sekali penyakit. Ini disebabkan karena konsumsi ultra processed food. Nah, ultra processed food ini bukan hanya mengacu kepada satu jenis makanan, tapi bisa vary, bisa banyak. Contohnya seperti karbohidrat, itu ada ultra processed foodnya. Protein ada ultra processed foodnya. Lemak pun juga ada ultra processed foodnya. Contohnya, kalau kita berbicara mengenai karbohidrat, ultra processed foodnya apa dok? French fries, donat, chips, sereal, jus buah, itu pun juga sekarang banyak sekali yang dikemas. Yang ini sudah melewati proses industri yang juga dikemas dan dibuat sedemikian rupa menariknya dan kelihatannya sehat.
Kemudian protein, apa aja ultra processed foodnya? Sosis, nugget, bakso yang sudah dikemas ya, yang sudah dalam arti sudah melewati industri juga, food industry juga. Kemudian susu UHT, ini pun juga udah ultra processed. Jadi karena juga ada salah satu programnya membahas mengenai memberikan susu. Nah sekarang susunya susu apa? Itu yang kita perlu juga untuk cross check. Jangan sampai kita berikan susu-susu yang juga udah ultra proses. Kemudian lemak. Contohnya apa kalau ultra processed food yang lemak? Margarin. Bukan butter ya, margarin. Kemudian minyak sayur yang sudah melewati proses industri juga. Minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai, ya, minyak kelapa sawit juga yang sudah yang sudah di ultra proses melewati proses industri. Kemudian juga santan kemasan. Ya, ingat ya, saya tidak bicara mengenai santan yang asli tapi santan kemasan. Ini juga termasuk ultra processed food. Akibatnya apa? Kalau kita isinya itu dalam arti isinya sudah tepat nih. Ada makanan pokok ya, ada lauk pauk, kemudian ada buah, tapi yang diberikan buahnya jus buah kemasan. Proteinnya lauk pauknya yang diberikan nugget, sosis, bakso kemasan yang sudah melewati proses industri. Kemudian lemak-lemaknya yang dipakai juga lemak-lemak yang saya sebutkan tadi. Ini secara kualitas makanannya akan jauh dan membuat anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui juga jadinya kurang sehat. Yang kedua yang saya bahas mengenai isi piringku tadi adalah karbohidratnya itu relatif terlalu tinggi. Apalagi kalau ini kita makannya bukan cuma itu, makan paginya seperti apa. Karena ini kan kita membahas makan siang aja nih. Makan paginya gimana? Makan malamnya gimana? Cemilannya gimana? Di Indonesia, to be honest, ya jujur nih kalau pakai bahasa anak-anak sekarang, yang namanya menghindari karbohidrat itu sangat sulit. Kita niat untuk menghindari saja sulit. Apalagi kalau kita masih belum paham yang mana yang karbohidrat, yang mana yang bukan karbohidrat. Contoh seperti ini. Banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya karbohidrat itu berbeda dengan gula. Nah, memang betul tidak semua karbohidrat itu gula. Tapi kalau kita bilang gula itu pasti karbohidrat. Artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai ini bukan gula, tapi belum tentu itu tidak meningkatkan masalah atau tidak menyebabkan masalah. Karena memang tidak semua karbohidrat itu adalah gula. Dan tidak semua gula itu rasanya manis. Artinya apa? Kalau selama ini karbohidrat kita itu terlalu tinggi, kita makan makanan bukan cuma nasi ya, bahkan beberapa makanan seperti yang kita anggap bukan karbohidrat seperti buah tadi yang saya sampaikan, bukan berarti buah itu jelek juga, tapi kalau konsumsi karbohidrat kita sudah tinggi, kita ditambah buah lagi, nah inilah yang menyebabkan kita over karbohidrat. Kemudian karbohidrat kalau kita jumlahnya terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang sudah sering saya bahas juga yang namanya adalah resistensi insulin. Artinya apa? Karena karbohidrat ini yang paling besar dampaknya untuk meningkatkan insulin. Ketika kita konsumsi karbohidrat yang berlebihan dan kita tidak sadar, itu yang sering kali terjadi, kita makan perkedel, dadar jagung, kerupuk, belum lagi hidden sugar yang terkandung di dalam makanan-makanan itu. Makanan-makanan ultra proses yang tadi saya katakan. Ini yang bisa menyebabkan suatu kondisi yang namanya resistensi insulin, di mana resistensi insulin ini adalah suatu kondisi metabolik yang akan menyebabkan masalah diabetes, stunting. Jadi jangan berpikir kalau kita makannya cukup, makannya banyak, kemudian anak-anak tumbuhnya akan pesat, tumbuh kembangnya akan baik. Belum tentu. Ketika anak-anak ini mengalami resistensi insulin, nutrisi yang dimasukkan juga tidak bisa diserap. Akibatnya apa? Menyebabkan stunting juga. Kemudian obesitas, ya. Kenapa saya pisahkan antara obesitas dan diabetes? Karena tidak semua orang diabetes itu gemuk. Banyak sekali pasien-pasien saya yang diabetes itu juga kurus. Jadi antara diabetes, obesitas itu adalah dua hal yang berbeda. Apalagi yang dimungkinkan ketika orang itu mengonsumsi karbohidrat yang berlebihan adalah gangguan imunitas. Kalau sekarang banyak orang yang mengalami infeksi penyakit menular, ya entah itu dari bakteri, dari virus. Beberapa waktu yang lalu yang cukup ramai adalah pneumonia. Kemudian sekarang DBD.
kemudian sekarang macam-macam, apalagi ini tidak berbicara mengenai COVID kemarin, tapi apapun infeksinya, entah itu virus, bakteri, jamur, dan lain-lain, itu terjadi karena apa? Karena ada gangguan imunitas. Imunitasnya terlalu rendah. Kalau imunitasnya terlalu tinggi, gimana dok? Apa lebih baik? Ya nggak juga. Imunitas yang terlalu tinggi, jadi ketidakseimbangan imunitas, itu juga bisa menyebabkan yang namanya autoimun. Nah, artinya apa? Karbohidrat ini juga sangat penting kita jaga. Kalau kita lihat dari isi piringku tadi, yang tadi sudah saya breakdown, itu isinya karbohidrat, karbohidrat, karbohidrat. Dimana tidak semua karbohidrat memang buruk, saya akan lebih menganjurkan karbohidrat kita dapatkan dari sayuran yang lebih banyak. Ini yang bisa kita tingkatkan. Sedangkan karbohidrat dari makanan pokok itu sebaiknya kita batasi kalau kita sudah konsumsi buah. Jadi saya udah pernah bahas ya mengenai bagaimana komposisi piring makan yang sebenarnya saya anjurkan. Bisa kalian lihat di video yang ini. Jadi ini sudah pernah saya bahas, mungkin kalau mau dicek. Jadi bagaimana isi piring yang saya sarankan. Kemudian yang terakhir yang berpotensi adalah mengenai frekuensi makannya. Nah, kenapa? Karena frekuensi makannya belum diregulasi. Again, ya sekali lagi ketika kita berbicara mengenai makan siang, ini kita hanya melihat dari satu kali makan. Tapi berapa kali kita makan dalam satu hari itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, kalau ini berhubungan ya, ketika pola makan kita atau komposisi makan kita itu ya seperti yang tadi diikuti dengan isi piringku itu dengan makanan yang tinggi karbohidrat. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan meningkatkan insulin. Sedangkan kita makan apapun saja itu sudah insulin kita meningkat. Bedanya apa? Kalau kita makan karbohidrat yang tinggi seperti yang tadi itu yang disarankan di isi piringku, insulinnya naiknya akan sekian. Ketika kita makan yang protein, itu insulin juga tetap naik, tapi dia naiknya tidak terlalu tinggi. Begitu juga dengan kita makan lemak. Insulin juga tetap naik, tapi naiknya tidak setinggi kalau kita makan karbohidrat. Ketika insulin itu naik, ya apalagi naiknya tinggi, dia akan apa? Dia akan menurunkan gula darah. Karena insulin adalah satu-satunya hormon yang bisa menekan gula darah kita. Ketika gula darahnya itu ditekan terlalu kencang karena insulinnya terlalu tinggi, akibatnya apa? Orang akan mengalami lapar. Atau yang kondisi yang kita sebut adalah hipoglikemi. Dan ketika lapar, bagaimana reaksi orang? Makan lagi. Nah, jadi ini bisa jadi suatu siklus, suatu cycle yang terjadi ketika kita salah makan. Jadi orang akan mudah lapar ketika mereka sering makan. Kenapa mereka sering makan? Karena sering lapar gitu ya. Jadi ini suatu siklus yang terjadi ketika apa? Ketika kita tidak tahu bagaimana komposisi makan yang tepat dan tidak tahu bagaimana cara kita memberikan rasa puas terhadap diri kita. Bukan rasa kenyang ya, karena kenyang dan puas itu dua hal yang berbeda. Dan kalau kita mengalami siklus ini terus-menerus, yang akan terjadi juga resistensi insulin yang saya bahas tadi, yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit, kondisi-kondisi metabolik. Nah, jadi sekarang solusinya gimana dok? Dengan tadi yang semuanya yang sudah saya paparkan, ya masalah-masalah yang berpotensi terjadi. Sekarang solusinya seperti apa? Oke, buat pemerintahan Prabowo Gibran, ya ini surat terbuka, solusinya juga akan saya berikan di sini mengenai makan siang gratis. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi, untuk mendukung, ya terutama untuk mendukung program ini supaya berjalan sesuai dengan intensi yang baiknya, gitu ya. Jadi intensinya baik, gitu. Tapi bagaimana kita melakukannya ini juga penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, solusinya adalah dievaluasi dulu isi piringku tadi. Yang tadi saya sempat sampaikan, kalau bisa kita adjust, karbohidratnya dikurangi, kemudian proteinnya yang ditambah, sayurannya yang ditambah, itu saya kira akan jauh lebih baik. Kita evaluasi lagi. Tidak salah ya, tidak salah total, tapi dalam arti masih bisa kita membuat jadi lebih baik lagi dengan mengevaluasi komposisinya. Yang kedua adalah tentunya hindari, atau kalau masih belum bisa hindari total, adalah kurangi ultra processed food atau UPF.
ya. Karena dengan mengurangi ultra processed food atau kalau kita bisa menghindari sama sekali, ini akan jauh lebih baik. Artinya apa? Bukan cuma kita perhatikan komposisinya, tapi juga kualitas dari makanan pokoknya, lauk pauknya, buahnya, sayurnya, itu kita perhatikan, jangan pilih yang ultra proses. Jadi kalau sudah melibatkan industri-industri, ya dalam arti ini sudah melibatkan keuntungan beberapa pihak. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Jadi kita tetap perhatikan kualitas makanannya, kita perhatikan proses pengolahannya, supaya yang kita pilih adalah makanan-makanan yang natural, makanan-makanan yang utuh. Banyak sekali kok di Indonesia ini, ya. Kalau kita mau bicara mengenai di makanan-makanan pokoknya, ubi, singkong, itu kan masih bisa kita konsumsi ya, dan itu juga harganya juga relatif murah. Kemudian telur, tahu, tempe itu pun masih bisa kita manfaatkan kalau kita memang ada concern mengenai budgetingnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penuhi kebutuhan nutrisi, terutama adalah nutrisi yang tadi yang vital untuk pertumbuh kembangan anak, untuk ibu hamil menyusui. Beberapa yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya sebutkan, beberapa nutrisi vital, terutama adalah zinc. Jadi zinc ini suatu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sebetulnya tidak terlalu besar, tapi sangat vital. Entah untuk anak-anak ya, untuk mencegah stunting, kemudian untuk menjaga imunitas, bahkan untuk ibu hamil dan menyusui, itu juga sangat-sangat penting zinc itu. Dan bisa didapatkan kita dari mana? Dari daging merah. Kemudian dari seafood, biji-bijian itu juga kaya dengan zinc, kacang-kacangan itu juga kaya dengan zinc. Kemudian vitamin D bisa kita dapatkan memang dari makanan tidak terlalu besar, yang akan lebih besar kita dapatkan dari sinar matahari. Berjemur itu juga salah satu benefit ya yang bisa kita dapatkan dari berjemur, adalah mendapatkan vitamin D-nya. Kemudian juga vitamin A, ya ini juga sangat penting. Vitamin A itu bukan dari wortel, bukan dari tomat, bukan dari sayur-sayuran, karena vitamin A yang aktif itu kita dapatkan dari sumber yang hewani. Hati ayam, kuning telur, itu adalah dari sumber-sumber vitamin A yang aktif. Dan ini juga sangat baik dikonsumsi, baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, maupun juga anak-anak, untuk mencegah stunting. Kemudian omega 3, juga ini juga sangat banyak kita bisa dapatkan dari ikan laut, kemudian dari beberapa jenis biji-bijian, beberapa jenis kacang-kacangan, itu juga kaya omega 3. Telur bagian kuningnya sekali lagi itu juga mengandung omega 3 yang sangat penting untuk kesehatan anak-anak dan ibu hamil. Kemudian last but not least, yang terakhir tentunya juga protein. Nah, protein ini yang paling penting kita dapatkan adalah protein yang penyerapannya baik. Nah, supaya mendapatkan penyerapan yang baik, tentunya kita perlu juga mendapatkan dari protein yang alami, bukan yang ultra proses. Jangan asal makan protein. Jadi kalau kita bilang, oh chicken nugget protein dok, iya betul ada proteinnya. Sosis protein dok, iya betul ada proteinnya. Tapi itu bukan protein yang kita cari, yang tubuh kita butuhkan. Tapi kita dapatkan protein-protein dari sumber-sumber yang natural, tentunya dengan proses pengolahan yang baik. Semoga ini bisa diterima, dan semoga surat terbuka ini kalau memang mau direspon, kalau memang dalam arti kita memang ingin sama-sama membuat Indonesia lebih sehat, semoga ini juga, program ini saya juga sangat mendukung sekali lagi ya, program makan siang gratis ini, asal kita memperhatikan juga bagaimana caranya. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Kenapa? Karena ada masalah yang berpotensi terjadi ketika kita itu menerapkan makan siang gratis menggunakan acuan piring isi piringku dari Kemenkes ini. Masalah-masalahnya apa aja dok? Oke, kita bahas ya. Yaitu adalah ultra processed food. Nah, ultra processed foodnya apa dok? French fries, donat, chips, sereal, jus buah, itu pun juga sekarang banyak sekali yang dikemas. Sosis, nugget, bakso yang sudah dikemas ya, yang sudah dalam arti sudah melewati industri juga, food industry juga. Kemudian susu UHT. Kemudian lemak. Contohnya apa kalau ultra processed food yang lemak? Margarin, bukan butter ya, margarin. Kemudian minyak sayur yang sudah melewati proses industri juga. Kemudian juga santan kemasan. Ya, ingat ya,